Ya kan? Bener banget gak sih? Ya kan? Iya sih. Tapi kan tuh pernah dengar gak sih soal kampus sebelah yang kalau pejabat di kampus itu tuh ya, dia tuh ngelakuin korupsi tau. Iya. Iya, jadi kayak pejabat di kampus itu tuh kayak dia tuh ngekorupsi dana kemahasiswaan yang harusnya tuh kayak buat kegiatan mahasiswa atau kayak buat beasiswa buat para siswanya. Cuma sama dia tuh ya malah dialihin buat ke dana pribadi. Parah parah banget gak sih itu? Kayak jahat banget. Parah banget. Kayak ngapain? Terus gimana Ya kan? Nah, terus aku tuh dengar lagi kalau misalkan mahasiswa yang nyoba buat nge-up kasus itu ke publik atau kayak pengen viral nih kasus ini tuh kayak bakal dapet ancaman gitu tahu dari kampusnya, parah banget. Kayak biar kampusnya itu tetap baik gitu loh namanya. Kayak dia tuh kalau kayak kita berani buat nge-up kasus itu, kita kayak bakal diancam kayak nggak naik kelas atau mungkin nilai jelek, diskors atau bahkan tuh kayak parahnya tuh sampai di DO gitu. Parah banget kan? Nah, itu kayak aneh gitu gak sih? Nggak mungkin gak sih ada kayak gitu? Iya, itu tuh kayak Kalian tahu nggak sih kalau perbuatan mereka itu termasuk pelanggaran HAM? Apa sih yang dimaksud dengan HAM? HAM telah muncul sejak Kode Hammurabi di Babilonia yang menekankan kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Walaupun lebih hierarkis dan membedakan hukum atas status sosial, Kode Hammurabi menjadi dasar dalam konsep perlindungan hukum dan keadilan. Lex talionis merupakan salah satu prinsip hukum yang terdapat dalam Kode Hammurabi yang menjadi esensi atas prinsip bahwa seseorang harus dihukum berdasarkan akibat yang dia ciptakan sendiri. Prinsip tersebut dipanggil dengan mata diganti mata, yang tertuang dalam Kode Hammurabi pada tahun 1754 sebelum Masehi. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang, ras, ataupun status. HAM berkembang seiring dengan perjalanan peradaban manusia, dari hukum kuno hingga sistem hukum modern yang kita kenal saat ini. Kemudian, para filsuf Yunani, yakni Plato dan Aristoteles, mengembangkan konsep keadilan, hak individu dan juga pemerintahan yang baik, yang dimana gagasan mereka menjadi landasan bagi konsep HAM yang kita kenal pada saat ini. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Cyrus Agung dari Persia mengeluarkan Piagam Cyrus yang dianggap sebagai dokumen awal yang menjamin hak asasi manusia, di mana berisi tentang kebebasan beragama, penghapusan perbudakan, dan juga penghormatan terhadap keberagaman budaya. Lalu pada abad pertengahan dan revolusi, Magna Carta di Inggris tahun 1215 membatasi kekuasaan raja dan mengutamakan supremasi hukum. Sementara itu, Piagam Madinah pada 622 Masehi menjamin kebebasan beragama dan juga kesetaraan di masyarakat. Gagasan kebebasan dan hak asasi makin berkembang pada abad pencerahan, dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang kemudian menjadi inspirasi bagi Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia sepakat bahwa HAM harus dilindungi secara global. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi standar utama perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Hak Anti Penyiksaan semakin memperkuat perlindungan hak individu. Di Indonesia, sejarah HAM penuh dengan lika-liku, dari masa kolonial yang penuh kerja paksa dan diskriminasi hingga perjuangan kemerdekaan yang melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, kebebasan dibatasi, tetapi reformasi 1998 membuka jalan bagi perlindungan HAM. Kini dengan adanya Komnas HAM dan juga berbagai undang-undang HAM, Indonesia terus berupaya menjaga hak-hak warga negaranya. Setelah mengetahui sejarah berkembangnya hak asasi manusia dari masa kuno hingga akhirnya masuk ke Indonesia, hak asasi manusia kemudian dikelompokkan menjadi 3 macam yang berbeda. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948, terdapat 30 pasal yang mencakup berbagai hak dasar manusia yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar. Kategori pertama ada hak sipil dan politik. Menurut Ifdal Qasim, dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik,
Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, pasal 7-11. Hak untuk kebebasan bergerak dan berpindah, pasal 13. Hak untuk kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, pasal 18. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, pasal 19. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, pasal 20. Dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan memilih pemimpin, pasal 21. Contoh pasal yang termasuk ke dalam hak sipil dan politik antara lain hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, pasal 3, hak untuk tidak diperbudak, pasal 4, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, pasal 5, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, pasal 6. Selanjutnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan budaya. Hak-hak ini meliputi hak atas makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Contoh pasal yang terkandung dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain hak atas jaminan sosial, pasal 22, hak untuk bekerja, memilih pekerjaan, dan mendapatkan kondisi kerja yang adil, pasal 23, hak atas istirahat dan waktu luang yang layak, pasal 24, hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, perumahan, dan layanan kesehatan, pasal 25, hak atas pendidikan, pasal 26, kategori yang terakhir adalah hak solidaritas. Hak solidaritas adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kerjasama dan tanggung jawab bersama antar individu, kelompok, atau negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hak ini sering disebut sebagai generasi ketiga HAM yang berkembang setelah hak sipil politik atau generasi pertama dan hak ekonomi sosial budaya untuk generasi kedua. Contoh pasal-pasal yang terkandung dalam hak solidaritas antara lain hak atas tataran sosial dan internasional yang menjamin hak-hak dalam DUHAM, pasal 28, kewajiban setiap individu untuk menghormati hak orang lain, pasal 29, pembatasan hak hanya dapat dilakukan untuk menjamin kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis, pasal 29, tidak ada hak yang dapat digunakan untuk menghancurkan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM, pasal 30. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi HAM. Meskipun HAM diakui secara universal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tinggi seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, pelanggaran oleh negara. Beberapa negara masih melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama dengan alasan stabilitas politik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak individu tidak memahami hak-hak mereka sehingga sulit menuntut perlindungan dari pemerintah. Dengan adanya tantangan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk menegakkan HAM secara efektif di seluruh dunia. Selanjutnya, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM atau hak asasi manusia pada dasarnya merujuk pada hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. Nilai dasar Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak dan kewajiban manusia. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki hak serta kewajiban yang harus dijunjung oleh bangsa Indonesia. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebebasan setiap individu dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sila ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati
antar umat beragama, dan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan kepercayaan. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan bersikap adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu berhak diperlakukan secara manusiawi tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa keberagaman dalam suku, ras, agama, dan budaya adalah kekuatan yang harus dijaga. Sila ini mendorong semangat persatuan, menghindari perpecahan, serta menjamin hak hidup dalam masyarakat yang harmonis tanpa diskriminasi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang adil bagi semua. Sila ini menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, serta ikut dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan bersama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa keadilan harus dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti sejarah perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa? Apa saja macam-macam hak asasi manusia yang diakui secara universal? Dan bagaimana pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila? Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua.